Yo, what's up guys, welcome to Daily Review. Jadi kemarin gue bener-bener gabut gitu, pengen nonton film Indonesia yang ceritanya nggak mainstream gitu. Dan akhirnya gue nemu di salah satu aplikasi streaming. Dan ini udah hadir juga di Klik Film ya. Buat teman-teman mau cari di Klik Film. Judulnya adalah Crossroad. Crossroad ini unik karena ceritanya dari judulnya itu adalah Crossroad. Jadi kayak ada jalan, persimpangan jalan kayak gitu. Tiba-tiba ada cewek namanya adalah Alita terjebak kecelakaan di jalan tersebut dan ternyata dia masuk ke sebuah fenomena time loop yang bolak-balik, nggak nemu titik. Akhirnya di sini dipaksa karakter Alita ini memecahkan sebuah kasus yang misterius. Karena di zaman dahulu kala ada karakter kayak pasangan jatuh cinta kayak gitu, kakak beradik dan punya satu pacar kayak kekasih kayak gitu mengalami fenomena yang mengerikan di mana tiba-tiba ada karakter yang namanya Budiman ini hilang gitu aja. Dan itu belum kejawab bahkan sampai karakter-karakter yang masih selamat itu udah tua tapi nggak menemukan kakaknya Budiman ini kemana selama ini. Dan itu menarik banget dan tiba-tiba karakter Alita ini yang tiba-tiba kecelakaan di sini jalan ke desa terdekat, nemulah bengkel yang udah tutup karena udah malam juga ya. Diketuk, nggak udah diusir bahkan, tapi akhirnya ada seseorang yang muncul, tukang bengkelnya namanya adalah Yahya. Nah disinilah mulai adegan kejadian-kejadian misterius terjadi. Tapi jelas ini bukan film hantu ya. Buat teman-teman yang lagi cari film, oh ini ngeri gak bang, ada jump scare-nya? Enggak. Ini lebih ke dampak cerita drama psikologis yang benar-benar bikin kita nebak ini apa yang terjadi. Nah setelah Alita ini bertemu dengan si Yahya ini dan datanglah dia ke lokasi kejadian, di sini udah mulai keanehan terjadi. Di awalnya si Alita ini lapar kan. Gue mau cari makan pak, kayak warung pecel lele kayak itu masih ada yang buka nggak ya? Nah, terus si Yahya ini dengan gelagat anehnya ada tuh di sana warung si Indah masih buka gitu. Dan jalanlah dia ke warung pecel lele itu, nggak sadar dia makan enak banget. Pulang-pulang, dia ketemu sama karakter yang selama ini hilang, namanya Budiman. Nah dari sini akhirnya time loop terjadi, bolak-balik, balik lagi ke era sekarang, balik lagi ke masa depan. Itu keren banget untuk ngikutin ceritanya. Setelah kita nonton film Crossroad ini memang sebenarnya dari segi cerita latar tempat tuh memang simple banget kalau kita bandingin sama film-film luar negeri kayak mirip-mirip kayak Edge of Tomorrow gitu kan, udah jauh banget. Tapi ini lebih melokal. Yang gue suka deh latar-latar yang pedesaan pas di Crossroadnya itu kayak jalannya yang silang itu ada di persawahan, lebih relatable. Untuk sutradaranya itu Ade Skyliu Rahma juga cukup membuat film ini menantang dari awal sampai akhir filmnya. Tapi memang ada beberapa plot hole yang gue masih mikir sampai sekarang apakah bisa kayak gitu. Harusnya bisa lebih naik lagi, tapi sayang banget kayak karena memang durasi mungkin cuma sejam kali ya. Kayak oh harusnya bisa gini liku ceritanya. Tapi karena memang ini film untuk layanan streaming ya, menurut gue nggak terlalu harus yang jelimet-jelimet. Bahkan dengan durasi 1 jam itu membuat film ini to the point banget. Karena memang kebanyakan film-film bahkan film barat ya dengan cerita yang sebenarnya simpel dibikin muter-muter akhirnya kadang bikin kita capek sendiri kan. Tetapi di film Crossroad ini gue nggak merasakan itu, gue enjoy nikmatinya. Apalagi ini ditonton gue nonton pas hujan sambil ngemil nonton di TV yang layarnya lumayan gede, enak banget ngikutinya. Terutama juga gue salut dengan para aktor juga aktris memerankan karakter di film ini. Salah satu karakter utamanya adalah Alita yang diperankan oleh Mezura. Gue udah cukup lama ya nggak nonton si acting dari Mezura gitu. Di sini dia memerankan karakter utama, karakter kunci dari film ini juga sangat menyelamatkan cerita di sini karena dari caranya, dari kegugupannya, dari struggle yang dia alami itu benar-benar meyakinkan meskipun nggak diperlihatkan masalahnya dari awal film, tapi kita ngelihat dari dia ditelepon pacarnya tuh udah tahu lah bagaimana struggle dengan problematiknya si cewek ini yang membuat dia bisa terjebak dalam suatu time loop tersebut. Kemudian juga ada karakter Yahya yang diperankan oleh Yusuf Mahardika yang versi mudanya, tapi yang versi tua itu memang diperankan oleh Ence Bagus, yang dimana karakter ini juga salah satu karakter yang benar-benar memperjelas bahwa ada masa depan, masa lalu di mana time loop ini terjadi karena ada Yahya versi muda dan juga versi tua, dan itu ajaib banget sih menurut gue itu. Nah untuk karakter yang hilang ini yang bernama Budiman itu diperankan oleh Jordi Pranata, kemudian juga beberapa karakter pendukung juga cukup meyakinkan, termasuk juga dengan karakter Indah dan juga keponakannya itu yang menurut gue cukup aneh sih. Warung pecel lele buka 24 jam ternyata ada alasannya. Gue nggak mau bocorin di sini karena bakal spoiler parah, karena memang ceritanya simpel. Karena kalau gue ceritakan banyak kayak gitu bakal bikin kayak ngapain gue nonton, denger abang aja gitu. Jadi menurut gue secara keseluruhan film ini dari awal sampai akhir lagi-lagi to the point, simple, tapi
kesan time loopnya itu benar-benar terjadi dan bikin kita ngeh, oh bisa kayak gitu ya. Bahkan kita juga kadang relate gitu. Kadang gue juga pernah kok tiba-tiba merasa kayak gini, kayak deja vu. Itu menurut gue salah satu yang bikin kita merasa kayak time loop sederhana lah ya. Deja vu kan kita merasa kayak, gue perasaan pernah kayak gini ya. Ternyata itu namanya deja vu dan bisa digolongkan kayak fenomena-fenomena time loop. Jadi ketika nonton karakter Alita ini gimana dia kesana, nasinya yang tadinya hangat, lewat jalan itu tiba-tiba ada belatungnya tuh udah mengkidi parah gitu ya. Nah, yang tadinya gue agak sayangkan dari grading karena ada beberapa adegan-adegan yang kegelapan, tapi justru ini memang menurut gue lebih murni alami karena memang tiba-tiba aja, nggak mungkin juga kayak film-film hantu juga film-film lain kan meski mentang-mentang malam supaya kelihatan semua asap kemana-mana gitu, seram, asap-asap. Ini enggak, mereka benar-benar kayak memanfaatkan keadaan senatural mungkin. Itu sih yang menurut gue mengampuni kenapa yang tadinya gue merasa aduh gradingnya kegelapan nih, tapi karena kesan alami itu lebih dapat, jadi membuat ceritanya akhirnya lebih alami dan lebih enak kena di akhir filmnya. Tapi memang sepertiga film di menjelang akhir memang adegan kesimpulan itu memang ada beberapa yang terlalu cepat, tapi nggak ada masalah. Secara keseluruhan gue suka banget dengan cerita yang dihadirkan di film Crossroad ini. Untuk selevel dari layanan streaming ini udah ajib banget. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton tema dari film time loop, karena jarang banget ya film-film Indonesia yang ngomongin soal time loop, apalagi time travel. Gue pengen banget nih next mungkin dari Klik Film bisa hadirin film yang bertema time travel, yang balik ke masa lalu, yang benar-benar latarnya lebih luas lagi, lebih kaya lagi. Gue pengen banget karena ini kan mereka udah bawain time loop ya. So thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kali ini. Di akhir review gue memberikan skor untuk film Crossroad ini ada di angka 75 dari 100. Buat teman-teman yang udah nonton film ini, berapa skor kalian? Dan buat teman-teman yang penasaran, ciao, silahkan nonton dulu dan pastikan ada cemilan ya, karena ini enak banget dan popcorn movie parah. Jadi thank you buat teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian punya film menarik yang pengen kita review di video selanjutnya, jangan lupa tambahkan request kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya.